Udah jalan ini videonya. Halo. Hari ini kita lagi di mana? Lagi di Hotel Santika, acara coffee break ya. Biar apa? Nih, coffee breaknya guys sama Nel lagi. Ambil dulu. Oke, kita balik lagi. Dan biasanya kita ngumpul tentang ngobrolin kue. Ya, sekarang apa umroh? Sekarang kita ngobrol tentang umroh dan juga tentang kajian bersama Ustaz Oke. Kebetulan saat ini kita semua ada di Hotel Santika Bandung. Kamera itu kita belajar nanti untuk kajian ini dan kita pengen tahu bagaimana dengan ini tempatnya yang ada di Hotel Santika. Kita di sini mengalihkan Hotel Santika ya. Boleh kita bincang-bincang sedikit ya. Kameramen tolong fokus sedikit. Kita memang lagi sedikit untuk menjadi YouTuber pemula. Oke, selama ini kita pakai masker. Masker apa nih? Jadi kita pakai masker turmalin dari Chin. Oh gitu. Ya. Jadi untuk melindungi polusi karena sekarang lagi pandemi. Lagi di luar ya? Ya. Kalau di dalam pakai apa nih? Di dalam kita pakai kowe. Karena di ruangan kebetulan di rumah saya udah pakai kowe. Jadi kita kalau ada tamu, ada teman datang udah nggak usah perlu masker. Kebetulan kita sekarang di luar jadi kita harus pakai masker. Jadi tetap kita walaupun ada acara tetap jaga sosialnya, jaga jarak. Ya, jaga Tapi jarak. kalau luar udah pakai. Gitu pemirsa. Memang intinya teman-teman semuanya kita belajar konten dari mulai seperti YouTuber pemula ini, tapi beliau sudah jago. Kenapa? Kemarin sudah memberikan apresiasi bagaimana sih tentang koi itu kan. Dan saya sedikit banyak akhirnya tertarik. Padahal saya hanya cuma lihat videonya aja. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang berminat untuk tahu mengenai produk kowe nanti bisa hubungi saya di channel Rani Murdi. Oke, dan jangan lupa alur channel Trik juga. Jadi tonton terus setiap ada episode tentang kowe, tentang kajian, dan kameramen juga ini sebetulnya leader kita dan katanya pengantin baru. Ya, Mau tahu rahasianya siapa dia nanti? Ayo. Saksikan terus channel kita, oke? Oke. Dan kita kembali. Hai. Salam. Acara sudah dimulai. Ya, kita balik lagi ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawaban saya wajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, berarti Bapak Ibu tidak wajar. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Lo kok bingung lagi? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, semua orang pasti akan punya masalah. Tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikan kan? Itu kan Pak? Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi yang pertama harus ditanamkan ke dalam pikiran kita adalah ternyata pemikiran kita kalau tidak mau punya masalah itu salah. Yang benar itu kita harusnya siap menerima masalah. Karena siap tidak siap pun Allah pasti akan memberikan masalah. Paham Pak? Bu? Ngerti ya? Jadi kalau punya masalah biasa saja, tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Itu aja kan yang sebenarnya pemikiran Bapak Ibu kan? Oke, sekarang yang kedua. Menurut Bapak Ibu semua, tujuan Allah memberikan ujian hidup ya kepada kita, itu tujuannya apa Bapak dan Ibu? Menurut Bapak Ibu kan Allah pasti menguji. Itu tujuannya apa? Naik kualitas orangnya. Oke, 29 ayat 2. Mari kita lihat. Saya akan selalu berbicara berdasarkan Al-Quran. Ayat 2. 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Baik. Jadi tujuan Allah menguji itu untuk apa Pak? Di sini Pak? Beriman, meningkatkan keimanan. Setuju ya? Baik, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Maka jawaban saya wajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, berarti Bapak Ibu tidak wajar. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Lo kok bingung lagi? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, semua orang pasti akan
punya masalah. Tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikan kan? Itu kan Pak? Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi yang pertama harus ditanamkan ke dalam pikiran kita adalah ternyata pemikiran kita kalau tidak mau punya masalah itu salah. Yang benar itu kita harusnya siap menerima masalah. Karena siap tidak siap pun Allah pasti akan memberikan masalah. Paham Pak? Bu? Ngerti ya? Jadi kalau punya masalah biasa saja, tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Itu aja kan yang sebenarnya pemikiran Bapak Ibu kan? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua. Menurut Bapak Ibu semua, tujuan Allah memberikan ujian hidup ya kepada kita, itu tujuannya apa Bapak dan Ibu? Menurut Bapak Ibu kan Allah pasti menguji. Itu tujuannya apa? Naik kualitas orangnya. Oke, 29 ayat 2. Mari kita lihat. Saya akan selalu berbicara berdasarkan Al-Quran. Ayat 2. 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Baik. Jadi tujuan Allah menguji itu untuk apa Pak? Di sini Pak? Beriman, meningkatkan keimanan. Setuju ya? Baik, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Maka jawaban saya wajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, berarti Bapak Ibu tidak wajar. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu itu senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Loh, kok bingung lagi? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, semua orang pasti akan punya masalah. Tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikan kan? Itu kan Pak? Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi yang pertama harus ditanamkan ke dalam pikiran kita adalah ternyata pemikiran kita kalau tidak mau punya masalah itu salah. Yang benar itu kita harusnya siap menerima masalah. Karena siap tidak siap pun Allah pasti akan memberikan masalah. Paham Pak? Bu? Ngerti ya? Jadi kalau punya masalah biasa saja, tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Itu aja kan yang sebenarnya pemikiran Bapak Ibu kan? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua. Menurut Bapak Ibu semua, tujuan Allah memberikan ujian hidup ya kepada kita, itu tujuannya apa Bapak dan Ibu? Menurut Bapak Ibu kan Allah pasti menguji. Itu tujuannya apa? Naik kualitas orangnya. Oke, 29 ayat 2. Mari kita lihat. Saya akan selalu berbicara berdasarkan Al-Quran. Ayat 2. 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Baik. Jadi tujuan Allah menguji itu untuk apa Pak? Di sini Pak? Beriman, meningkatkan keimanan. Setuju ya? Baik, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Dengan pikiran Bapak Ibu, berarti yang benar itu Al-Quran mengikuti pikiran Bapak Ibu atau pikiran mengikuti Al-Quran? Ketika nanti pikiran Bapak bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran, berarti nanti Bapak Ibu tuh harus mengikuti Al-Quran atau Al-Quran disuruh mengikuti pikiran kita? Kita mengikuti. Oke, setuju ya? Saya buat perjanjian dulu ini ya. Jadi nanti kalau pola-pola berpikir Bapak Ibu selama ini bertolak belakang, berarti kita yang harus berubah, bukan Al-Qurannya. Setuju? Supaya apa? Tujuan bersama tercapai, yaitu apa? Bahagia dunia dan akhirat. Ada yang lain? Nggak ada ya? Baik, sekarang mari kita lihat, apakah semua manusia itu pasti punya masalah atau memang boleh tidak ada masalah, Pak? Surat 76 ayat 2. Mari kita. Sudah? Tadi dibuka? Mari kita lihat. Surat 76 ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Nah, sungguh kami akan menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Jadi manusianya sudah ada atau belum Pak? Di ayat ini? Belum ya? Jadi Allah sudah berjanji kepada kita, nanti kalau kita jadi manusia itu pasti akan diuji. Setuju Pak? Baik, pertanyaan saya sekarang. Berarti manusia yang benar itu harusnya punya masalah atau tidak ada masalah? Punya masalah. Kenapa harusnya enggak kalau kita punya masalah? Oke, berarti yang namanya wajar itu ketika ibu bapak punya masalah, harusnya ketika wajar, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Oke, kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Semua lagi. Nah, kan menurut Al-Quran, manusia punya masalah itu wajar. Karena sebelum Bapak Ibu diciptakan pun Allah sudah siapkan ujiannya.
Berarti suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu semua akan diberi yang namanya masalah atau ujian. Setuju ini? Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya kalau orang yang wajar harusnya punya masalah atau tidak ada masalah? Ada masalah. Ada masalah. Berarti orang punya masalah tuh wajar atau tidak? Berarti yang namanya wajar itu harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Biasa-biasa saja. Nah, kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Bapak Ibu, loh kok wajar lagi? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Loh, ayo. Karena suka tidak suka, terima tidak terima, Allah pasti akan memberikan masalah. Iya, betul. Saya tadi bilang, kalau pikiran kita bertolak belakang dengan Al-Quran, tolong pikiran Bapak Ibu mengikuti Al-Quran. Menurut Al-Quran, kita pasti akan punya masalah. Menurut pemikiran kita tidak mau punya masalah. Jadi yang benar yang mana? Yang menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Jadi manusia yang wajar itu pasti akan punya masalah. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa manusia itu punya masalah, harusnya ketika punya masalah biasa-biasa saja atau pusing? Biasa saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara suatu metode atau ilmu, saya langsung saja to the point. Tujuan Bapak Ibu ya mengaji atau misalnya kesini itu kan intinya apa? Mencari ilmu, betul ya? Baik, pertanyaan kedua, setelah Bapak Ibu dapat ilmu, kira-kira apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan ilmu itu apa Pak? Mempraktekkan. Gimana? Mempraktekkan. Oke, saya mau nanya, prakteknya butuh apa Pak? Kita akan dapat ilmu, misalnya ilmu namanya ilmu kehidupan di 7 ilmu penjadi hati, atau misalnya Bapak Ibu misalnya nggak bisa nyetir mobil, terus belajar kursus nyetir mobil, itu tuh langsung praktek nyetir mobil atau dapat teorinya dulu Pak? Setelah dapat teori lalu praktek, berarti sarananya apa? Mobil. Ya kan masa teori sarananya adalah mobil. Jelas kan Pak? Jadi ketika kita sudah mendapatkan teori, setelah itu kita butuh praktek sarananya yang namanya mobil. Berarti mobil kita butuhkan, setuju? Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu belajar ilmu kehidupan sekarang, itu tujuannya teorinya nanti mungkin saya sampaikan. Nah, sarananya apa? Mobilnya apa? Enggak, Al-Quran kan ilmunya, teorinya. Nah, untuk prakteknya sarananya apa? Apa Pak? Masalah. Berarti Bapak Ibu butuh masalah atau tidak? Butuh untuk Nah, praktek. kita butuh masalah karena untuk praktek. Karena kalau tidak ada masalah, Bapak Ibu praktek dengan apa? Ya, karena di sini Pak, banyak orang yang salah Pak. Jadi ketika saya berkeliling kemanapun, itu tuh banyak pemahaman yang keliru. Sudah belajar ilmunya, tapi kita tidak mau praktek. Seperti Bapak Ibu sudah belajar teori mobil, tapi Bapak Ibu nggak bisa nyetir, nggak ada mobilnya. Yang akan bisa nyetir selama itu. Berarti sekarang Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quran, ilmu kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup. Supaya Bapak Ibu bisa praktek, berarti Bapak Ibu butuh masalah. Jadi namanya orang butuh ketika dikasih, kira-kira senang atau emosi? Kenapa? Senang. Berarti yang namanya masalah itu suami baik atau galak, Bu? Enggak, kalau yang namanya masalah, suami baik atau galak? Nah, jadi ibu senangnya suami yang baik atau yang galak? Nah, kalau gitu masalahnya di mana? Mengerti nggak Bapak Ibu ini? Nah, jadi sekarang mari kita luruskan dulu Pak, mungkin sejam ke depan. Ini kita akan meluruskan, apakah memang pemikiran Bapak Ibu ini selama ini sama dengan Al-Quran, atau malah bertolak belakang tapi kita tidak sadari Bapak dan Ibu. Jelas ya Bapak Ibu-nya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu disuruh milih, ya, Bapak Ibu tuh kalau disuruh milih ingin hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah? Kalau disuruh milih? Tidak ya? Pasti semua orang yang hadir di sini termasuk saya pun kalau disuruh milih adalah Pak, saya kalau bisa tidak mau punya masalah. Amit-amit kalau saya punya masalah. Kan begitu ya? Nah, mari sekarang kita kupas tidak kepada Allah, muncul yang namanya sesuatu di luar logika. Contoh, ketika tentara Nabi Musa dikejar tentara Firaun, ya. Waktu itu di hadapan Nabi Musa apa Pak? Laut. Saya mau nanya, secara logika Nabi Musa selamat tidak? Terus kenapa selamat? Allah menyuruh, hei Musa, pukulkan tongkat. Saya mau nanya, adakah logika yang bisa menjelaskan ini? Tidak. Terus kenapa bisa terjadi Pak? Karena
Yakin. Karena Nabi Musa yakin 100%, percaya 100% kepada Allah, maka ketika kita beriman 100%, maka muncul yang namanya mukjizat atau keajaiban kalau untuk manusia. Jadi ketika Bapak Ibu percaya 100% kepada Allah, saya yakin Pak Guru, kalau Allah yang menolong selesai, maka akan sesuatu yang di luar logika. Jadi ketika kita imannya 100%, Bapak Ibu jangan kaget, sesuatu yang menurut Bapak Ibu tidak mungkin akan terjadi. Tapi syaratnya percaya. Makanya leukemia sembuh, kanker hati sembuh. Karena apa? Sudah di luar logika. Jadi kalau kita bicara iman Bapak dan Ibu, berarti kita bicara sesuatu yang di luar logika. Jangan coba-coba melogikakan iman. Nah, kebanyakan orang di sini salah. Kalau tidak masuk logika, saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis, Pak. Hati-hati, Pak. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi kapan iman digunakan? Setelah logika kita mentok, maka gunakanlah yang namanya Assalamualaikum pemirsa, hari ini saya berada di Hotel Santika. Kebetulan di sini saya bertemu dengan Pangarsa Ustadz Oke Setiawan. Saya pertama ikut beliau dan selalu melihat channel-channel YouTube-nya. Ternyata menarik sekali untuk hari ini dan berkah. Terima kasih buat Bu Meli, juga terima kasih Bu Rani. Beliau sudah merekomendasikan bagaimana tentang menjalani hidup ya. Menjalani hidup. Nah, sedikit sekelumit barangkali Pak Ustadz ini bisa memberikan paparan untuk rangkuman tadi. Baik. Boleh untuk pemirsa. Baik, jadi gini ya Bapak Ibu, sebenarnya yang menjadi problem utama itu adalah ketika kita menjalani hidup, tapi kenyataannya kan kita tidak tahu langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu akan menjadi bingung, menjadi pusing. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, di ilmu kehidupan ini, di 7 ilmu penjelasan hati ini adalah orang diajarkan bagaimana cara langkah demi langkah supaya ketika Bapak Ibu tuh punya masalah, apa langkah pertama yang dilakukan, langkah kedua yang dilakukan, sehingga Bapak Ibu di dalam menjalani masalah itu tenang dan mudah terselesaikan. Karena saya yakin semua orang itu pasti punya keinginan masalahnya terselesaikan. Cuman kalau dia nggak mengerti ilmunya, kan dia akan pusing Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan di workshop 7 ilmu penjelasan hati yang pertama ini, workshop pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dulu dasar-dasar ketika Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah. Subhanallah, Ya. Masya Allah. Pokoknya saya senang banget hari ini, luar biasa. Terima kasih Sama-sama. atas pemaparan tadi dari pagi. Coba bayangkan sampai sore abis sampai asar ya. Ini buat pemirsa semuanya, khususnya channel Alur Gym. Kita saksikan setiap workshop, juga channelnya Pak Ngersa. Dengan siapa? Pak Ustadz Oke Setiawan. Dan Channel dari Rani Mulbi. dan channel Alur, channel Gym. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Teng, Komen. teng, teng. Sampai ketemu di workshop yang akan datang. Baik. Yang kedua. Ya, terima kasih. Terima Bapak Ibu, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.